Kedengaran nggak? Em, oke, jadi em, buat tutorial kali ini kita bakal bahas soal tahun lalu karena soalnya cuma 4 dan materinya cukup banyak. Jadi kalau misalnya kalian punya soal lain yang mau dibahas, bisa ditanyakan. Kayak kata Isau. Bentar. Aku jelaskan dulu. Oh, tolong co-hostin, tolong Isau. Kak, Jadiin co-host biar bisa share screen. oh nggak bisa sih. Oh, bentar ya, Kak. Sekarang udah bisa nggak, Kak? Wait, udah. Thank you. Oke. Hmm. Jadi kalau aku tanya Isau, buat materinya tuh dari teknik dasar kayak induksi, PHP, terus sampai dengan teorema fundamental aritmatika. Jadi kita coba bahas sambil ngerjain soal. Ini soal tahun lalu. Ini soal nomor satu, soal terkait dengan induksi. Dia soal rutinnya Pak Joko gitu, kayak 3 tahun berturut-turut selalu ada soal ini. Ya. Jadi buat soal nomor satu ini basic induksi gitu. Jadi kita kita akan buktikan menggunakan induksi. Nah, salah satu apa ya saran dalam menulis adalah kalau misalnya kalian mau eh, gunakan induksi, kalian tulis dulu proposisinya apa. Jadi misalkan PN itu menyatakan N anggota dari H untuk setiap N bilangan bulat positif gitu. Kemudian kita akan buktikan menggunakan prinsip induksi. Buat buktiin prinsip induksi, kita butuh 3 langkah. Langkah yang pertama, kita eh, kita cek dulu untuk kasus basis. Kasus basis itu kita ngecek untuk N sama dengan 1 gitu. Nah, perhatikan dari soal, dari pernyataan satu, kita punya satu anggota H. Artinya, P1 benar. Jadi kasus basisnya terpenuhi. Yang kedua, langkah induksinya. Jadi, misalkan untuk suatu bilangan asli K berlaku PK benar. Artinya apa? Artinya, karena PK benar, K itu anggota dari H. Nah, sekarang kita lihat si yang pernyataan B. Oh, ini harusnya pernyataan A ya. Nah, kita lihat dari pernyataan B. Berdasarkan pernyataan B, kalau K anggota H, maka K plus 1 anggota H. Gitu kan. Nah, kita bisa tulis berdasarkan B, kalau kita punya K plus 1 anggota H. Artinya apa? Artinya PK plus 1 benar. Tuh. Nah, jadi kalau kita udah buktiin jika PK benar, maka PK plus 1 benar, kita bisa punya kesimpulan.
kesimpulannya, berdasarkan prinsip induksi masing, berdasarkan prinsip induksi matematika, terbukti EK benar untuk setiap K bilangan asli. Gitu. Artinya apa? Artinya untuk setiap K di Z plus berlaku K anggota H. Nah, dari sini berarti kita baru bisa menyatakan, oke, maka Z plus subset dari H. Nah, karena yang disuruh buktiin dia sama, ya udah. Kalau sama kan saling saling subset ya. Tapi di soal udah dikasih tahu bahwasannya H subset dari Z plus. Dan dari induksi kita udah dapat Z plus subset dari H. Jadi kita bisa simpulin terakhir, karena H subset dari Z plus dan Z plus subset dari H, maka H sama dengan Z plus. Gitu. Jadi untuk soal nomor satu ini contoh klasik buat induksi. Ada pertanyaan buat soal nomor satu? Kalau misalnya ada pertanyaan, Soal pakai WOP itu bisa juga nggak kalau nomor satu? well ordering principle. Bisa banget. Ya. Kalau misal disuruh pakai well ordering ya. Eh, karena dia sebenarnya antara induksi sama well ordering itu kan dia sama ya. Jadi ini misal solusi dua. Kalau misalnya mau pakai well ordering juga bisa. Misal soalnya explicitly bilang gunakan prinsip apa terurut sempurna untuk membuktikan gitu. Kita bisa bisa pandang gini sih. Andaikan, jadi kalau mau pakai prinsip terurut sempurna biasanya pakai kontradiksi. Jadi andaikan H nggak sama dengan Z plus. Nah, karena subset dari Z, maka terdapat suatu bilangan asli K, sehingga A-nya nggak ada di H, gitu. Nah, sekarang tinjau himpunan sel K sama dengan apa ya, M di Z plus, di mana M-nya nggak di H, gitu. Jadi komplement dari H. Nah, perhatikan bahwa K-nya itu nggak kosong, gitu. Karena si K kecilnya ada di K besar. Nah, lebih lanjut, jelas juga dari definisi kita, K-nya subset dari Z plus. Nah, berdasarkan prinsip terurut sempurna, terdapat si yang paling kecil. M di K, jangan M deh. Apa ya? Misal K bintang di K, elemen terkecil. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwasannya si satu itu kan udah di H. Berarti nggak mungkin satu itu di K. Gitu kan? Maka kita bisa bilang, jelas K bintang itu tidak sama dengan satu. Artinya, K bintang itu bakal lebih dari satu. Berdasarkan A. Oke. Lebih lanjut lagi, berdasarkan B. B itu kan bilang kalau K ada di H, K plus satu nggak ada di H. Soalnya, kalau K di H, K plus satu ada di H. Berarti berlaku juga kontrapositifnya kan. Kontrapositifnya bilang kalau misalnya
K plus satu tidak ada di H, maka K-nya nggak ada di H. Nah, berarti di sini, karena kita punya K bintangnya nggak ada di H, berarti berdasarkan yang B, kita punya K bintang min satunya nggak ada di H juga. Artinya, K bintang min satu itu anggota dari K, gitu ya. Nah, ini kontradiksi dengan well ordering principle, gitu. Jadi, pengandaiannya salah, jadi H sama dengan Z, gitu. Ada pertanyaan? Ini yang pakai well Ada. ordering. Oke. Yang lain ada nggak? Aku buka sih. Kalau ada bisa langsung ngomong kayak Isal gitu ya. Atau kalau malas ngomong lewat chat juga bisa. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal nomor 2. Ini ya banyak caranya sih. Kalian mau pakai induksi lagi bisa, tapi aku pengen pakai cara yang lain karena nomor satu udah pakai induksi gitu. Jadi di sini aku mau tulis misalkan MN itu sama dengan 1 1 1 1 sebanyak N. Perhatikan bahwa hmm, ya si MN ini 1 1 1 1 N ini bisa kita tulis sebagai 10 pangkat N ditambah 10 pangkat N min 1 tambah 10 pangkat N min 2 dan terusnya tambah 10 pangkat 1 tambah 1. Nah, kita bisa pakai rumus barisan atau deret geometri. Kita dapatkan MN ini yang tadi adalah 10 pangkat N plus 10 pangkat N min 1 dan seterusnya sampai 10 pangkat 1 tambah 1 itu sama dengan A-nya adalah 1, R-nya 10, N-nya itu ada N plus 1, N-nya ada N plus 1, tapi kan bentuknya A dikali R pangkat N min 1 N min 1 per R min 1. Wait, iya benar. Benar? Oh, salah. Ini harusnya pangkatnya sampai N min 1 doang ya. Karena N digit. Jadi ini N min 1, ini N min 2. Jadi banyaknya ada N. Karena ada N digit. Jadi dia 10 pangkat N min 1 per 10 min 1. Sama dengan 10 pangkat N min 1 per 9. Itu. Ini yang cara satu. Yang cara dua bisa lagi pakai eh, prinsip induksi matematika lagi gitu. Kalau misalnya mau pakai prinsip induksi matematika, kayak tadi juga. Jadi misalkan PN itu ya udah pernyataan 1 1 1 1 sebanyak N sama dengan 10 pangkat N min 1 per 9. Nanti kasus basisnya bisa dicek dengan mudah. Satu, ya udah, satu kan 10 pangkat 1 min 1 per 9. Jadi P1-nya benar. Gitu. Langkah induksinya, misalkan dia benar untuk yang PK gitu ya. Misalkan PK benar untuk suatu bilangan asli. Nah, berarti artinya apa? Artinya 1 1 1 1 sebanyak K itu bakal sama dengan 10 pangkat K min 1 per 9.
gitu kan. Kita pengen cari tahu terkait dengan yang K plus 1. Nah, kita bisa perhatikan bahwasannya satu 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 yang K plus 1 itu bisa kita tulis sebagai 10 dikali satu 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 sebanyak K ditambah satu gitu kan. Jadi kayak dikali 10 ditambah satu. Padahal kita udah tahu bahwasannya yang satu 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 sampai K itu adalah 10 pangkat K min satu per 9 tambah satu. Ya udah ini diselesaikan aja. 10 pangkat K plus satu min 10 per 9 ditambah 9 sama dengan 10 pangkat K plus satu min satu per 9. Maka PK plus satunya juga benar. Terus berdasarkan prinsip induksi matematika, terbukti toh untuk setiap n bilangan asli berlaku satu 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 sepanjang n itu sama dengan 10 pangkat n min satu per 9. Gitu. Apakah ada pertanyaan buat soal nomor 2 ini? Kalau aman bilang aman. Aman, Kak. Oke. Kalau aman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini yang tahun lalu banyak yang nggak dapat. Tapi sebenarnya ini udah pernah dibahas di kelas gitu. Aku nggak tahu apakah di kalian di kelas dibahas ini juga apa enggak. Oke, jadi ini kita pakai prinsip sarang merpati gitu. Ini kita pakai prinsip sarang merpati. Prinsip sarang merpati itu bilang kalau misalnya kita punya ada K, kalau misalnya ada K sarang dan N merpati dengan N-nya lebih dari K, maka terdapat sarang yang memuat lebih dari satu merpati. Tapi sebenarnya di soal ini dia ada dua step yang harus dibuktikan sih. Kita baca dulu aja deh soalnya, belum kita baca. Jadi di sini kita punya bilangan rasional K, terus kita dikasih garis Y sama dengan K. Yang pertama kita harus buktiin adalah buktiin bahwasannya Y sama dengan KX ini cuman melalui tepat satu titik yang koordinatnya bulat, which is 0,0. Itu yang pertama, yang harus dibuktiin itu. Yang kedua, untuk setiap epsilon lebih dari 0, kita harus nyari titik yang jaraknya itu kurang dari epsilon ke garis Y sama dengan KX. Jadi kita buktiin satu-satu. Yang pertama, akan dibuktikan Y sama dengan KX hanya melalui satu titik koordinat bulat, yakni 0,0. Yang pertama kita cek dulu, apakah benar dia lewat 0,0. Ngeceknya bisa jelas ya. Jelas 0 kali K itu sama dengan 0. Artinya 0,0 melalui,
dilalui garis Y sama dengan KX. Terus setelah kita buktiin dia lewat 0,0, kita bisa buktiin dia nggak lewat yang lainnya. Caranya gimana? Dengan kontradiksi gitu. Andaikan Y sama dengan KX melalui titik bulat lain, yakni A, B misalnya. Artinya apa? Maka berlaku B sama dengan K dikali A. Nah, nantinya akan kontradiksi dengan fakta bahwasannya K-nya tadi itu adalah bilangan irasional gitu. Jadi kita bagi kasus hmm, atau bisa langsung sih karena karena K irasional maka K-nya nggak sama dengan nol. Artinya A-nya nggak boleh sama dengan nol dan B-nya nggak boleh sama dengan nol. Karena kalau nanti A-nya nol atau B-nya nol akan mengakibatkan K-nya nol atau A-nya nol. Oke, karena A dan B-nya nggak nol, artinya kita bisa tulis, dapat ditulis K-nya sebagai B per A dengan tadi BA-nya bilangan bulat gitu. Dan ini kontradiksi dengan fakta bahwa K-nya irasional. Jadi bagian yang pertama udah kita buktiin. Yang bagian ungu tadi, bahwasannya K-nya hanya melalui satu titik. Oke, itu step yang pertama. Step yang kedua kita harus buktikan untuk setiap epsilon lebih dari nol ada titik yang koordinatnya bulat dan jaraknya kurang dari epsilon ke garis itu. Oke, berarti karena dia bilang untuk setiap epsilon lebih dari nol, berarti hal pertama yang harus kita lakukan adalah ambil epsilon lebih dari nol. Gitu. Nah, karena di sini kita mau pakai prinsip sarang merpati, kita bisa coba pakai kontradiksi gitu. Andaikan gak perlu pakai kontradiksi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, anyway. Tidak ada bilangan bulat. Ah, salah. Tidak ada titik bulat yang jaraknya kurang dari epsilon. Oke, kita sketch dulu aja apa yang sebenarnya kita pengen biar kelihatan apa yang kita mauin gitu. Di sini kita punya Y sama dengan KX, maka akan ada titik-titik di sekitar sini gitu ya, yang jaraknya itu akan kurang dari epsilon gitu. Mau epsilonnya sekecil apapun. Nah, kalian di kelas dapat ini nggak? Di Dirichlet approximation nggak?
yang mana dia nge-state bahwasannya mm, Dirichlet approximation theorem. Tapi kita bisa buktiin Dirichletnya ini sih. Dia bilang untuk setiap bilangan real alpha dan bilangan asli n terdapat PQ bilangan bulat dengan I-nya terbatas oleh n sehingga si jarak antara I jarak antara I alpha dengan P itu kurang dari seperempat. Nah, ini yang bakal kita pakai gitu. Karena eh, kalau misalnya ada titik bulat di sini, misalnya, let's say ini titik titik yang pendek di sini. Misal ini titiknya titik hmm, kayak M, N gitu. Berarti kan kita punya bahwasannya jarak antara MN dengan Y sama dengan KX itu kurang dari epsilon kan. Tapi kita tahu bahwasannya jarak dari ini itu bakal kurang dari jarak dari ini, gitu kan. Artinya jaraknya itu akan kurang dari N dikurangi KM gitu. Jadi eh, bentuk ini kan serupa dengan ini ya. Makanya idenya adalah dari gambar ini kita bisa pakai si Dirichlet approximation theorem gitu. Oke, sekarang kita coba proofnya. Jadi di sini eh, pertama kita nyari n-nya dulu. Kita bisa bilang, sebenarnya ini di luar scope dari PTB, tapi bisa langsung dipakai gitu ya. Berdasarkan eh, prinsip Archimedes, maka terdapat bilangan asli n, sehingga n-nya itu bakal lebih dari seper epsilon. Gitu, karena n itu tak terbatas gitu. Bilangan asli itu nggak terbatas. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita bakal punya epsilonnya kurang dari seper n. Eh, salah kebalik. Berarti kita punya seper n-nya kurang dari epsilon. Oke, sekarang kita mau pakai Dirichlet approximation theorem. Ya, kita bisa buktiin sebenarnya. Nah, akan dibuktikan terdapat P Q di Z dengan satu kurang dari Q kurang dari N, sehingga si N dikurangi KM kita bakal kurang dari seper N. Gitu. Nah, kita bisa buktikan pakai prinsip sarang merpati gitu ya. Hmm, Oke,
Kita bisa tuliskan, kita bisa tuliskan untuk setiap M, si MK ini bakal sama dengan eh keluar MK apa ya, atau pakainya AK ditambah BK, salah, pakainya M ya, karena kita untuk setiap M. Kenapa aku pakai P dan Q sih? Sorry, sorry. MN, ini, karena kita pakainya MN. Kita tulis untuk setiap M, MK itu sama dengan AM ditambah BM, dengan AM-nya sama dengan keluar dari MK, BM-nya sama dengan, ya udah, MK dikurangi keluar dari MK. Artinya, si ini M-nya M subscript ya, BM. BM ini bakal di antara 0 sama 1 gitu. 0 kurang dari sama dengan BM kurang dari 1. Oke, sekarang kita bisa bisa lihat dari bilangan real, ini 0, ini 1. Nah, terus kita bagi dia menjadi n partisi. Jadi ini 1/n, ini 2/n, ini 3/n, dan seterusnya sampai di sini n per n gitu. Gitu kan. Nah, di sini harusnya m-nya dari, ya nggak apa-apa lah. M-nya dari 0 sampai n gitu. Atau 1 dari n juga nggak apa-apa sih. Jadi untuk setiap m dari 1 sampai n besar, kita definisikan BM seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kan kita punya B1, B2, B3, dan seterusnya sampai BM gitu kan ya. Salah, sampai BN besar. Nah, sedangkan di sini kita cuma punya 1, 2, 3, 4 sampai N-1. Jadi, perhatikan terdapat N-1 interval dan N buah BM gitu ya. Artinya apa? Berdasarkan prinsip sarang merpati, terdapat eh, I dan J dengan I tidak sama dengan J, sehingga BI dan BJ ini berada di interval yang sama. Gitu. Jadi kayak misal mereka berada di interval apa angka yang belum aku pakai. Eh apa ya? Kak udah. Misal intervalnya L per N sama L+1/N. Nah, di sini ada BI sama ada BJ gitu. Maksudnya gitu. Berdasarkan prinsip salah merpati kan gitu. Karena kita cuma punya N-1 interval sama, tapi kita punya N buah bilangan gitu. Nah, artinya apa? Perhatikan bahwa si jarak antara dua BI sama BJ ini pasti kurang dari 1/n kan? Karena jaraknya aja ada di dalam interval ini. Sedangkan si panjang intervalnya itu adalah 1/n. Jadi kita punya
BI dikurangi BJ itu bakal kurang dari 1/n. Tapi BI-nya tadi apa? BI-nya adalah MK dikurangi floor MK. BJ-nya, BI-nya MI. Jadi kita punya MI dikurangi floor MI, BJ-nya MJ floor MJ. Ini harus kurang dari 1/n. Gitu kan? Wait, salah. Ini M dikali I, bukan M subscript I. Ini M dikali I dikurangi floor M kali I dikurangi M kali J tambah floor MJ. Ini kurang dari 1/n. Artinya apa? Artinya ini bisa kita kasih mutlak ya, karena kita nggak tahu BI sama BJ-nya besaran mana. Berarti di sini kita punya apa? Kita punya M dikali I min J ditambah floor MJ dikurangi floor MI bakal kurang dari 1/n. Nah, kita tahu bahwasannya ini bilangan bulat. Yang ini juga bilangan bulat gitu kan. Jadi kita bisa pilih eh, si M-nya siapa. Berarti pilih P-nya sama dengan floor MJ min MI dan Q-nya sama dengan I dikurangi J. Maka kita punya apa? Kebalik nggak? Oh, ini kebalik, duh. Maaf, maaf. BI-nya, ini harusnya K. Jadi ini KJ, KI itu tetap IJ. Maka kita punya kaki ditambah P itu bakal kurang dari 1/n. Dan 1/n-nya itu kurang dari epsilon. Artinya, jarak dari titik P, Q ke garis, salah. Titiknya Q, P ke garis Y sama dengan KX akan kurang dari epsilon. Jadi, terbukti. Jadi di sini kita nggak usah pakai andaikan kontradiksi juga nggak apa-apa sih. Jadi andaikan kontradiksinya nggak usah dipakai. Kita beneran pakai cuman prinsip Archimedes sama terurut sempurna. Aman nggak? Atau bingung? Oh, kamu nanya Kak, itu kenapa Mm-mm. yang bagian awal deh Kak? Itu kenapa N kurang K M lebih kecil dari epsilon ya Kak? Bukannya harusnya N kurang K M lebih gede dari epsilon ya Kak? Kan kalau epsilon tuh berarti jarak terdekat dari M dengan N ke garis Y sama dengan KS kan Kak? Em, Gini, jadi eh, cara pandangnya kebalik sih. Em, kita tuh pengen mencari, jadi di sini tuh kita pengen cari MN sehingga begini. Ya nggak? Di soalnya bilang apa sih? Di soalnya kan bilang kita pengen buktiin bahwasannya ada titik
yang jaraknya tuh kurang dari epsilon ke garis Y sama dengan KX. Jadi kalau misalnya kita tadi punya ini garisnya gitu ya. Nah, kita pengen cari titik. Kalau aku akhirnya nanti pakainya Q, P. Tapi ya, misal titik A, B di sini. Sehingga si jaraknya ini, let's say D, D itu harus kurang dari epsilon. Kan itu yang diminta sama soalnya. Tapi aku bisa, eh apa ya, aku bisa dengan cara mencari A dan B sehingga si D aksen aku kurang dari epsilon. Hubungan antara D aksen sama D apa? D aku bakal kurang dari D aksen. Tapi karena D aksennya kurang dari epsilon, berarti D-nya bakal kurang dari epsilon juga. Jadi ini goals-nya. Nah, cara kita nyari yang D aksennya kurang dari epsilon. Maka berlaku ini. Gitu. Kenapa nggak pakai yang D doang? Karena D doang itu nggak enak. Karena kita tahu bahwasannya D jarak antara titik D itu kan jarak titik ke garis ya. Itu kan ada kayak rumusnya tuh kayak akar apa-apa-apa dibagi apa-apa-apa. Bentuknya nggak enak gitu. Simply karena bentuknya nggak enak aja. Nah, tapi kalau misalnya kita pandang jarak yang vertikal ini, kan bentuknya enak. Jarak vertikal itu kan berarti Y, Y titik ini dikurangi Y titik ini kan. Sedangkan kita tahu ini Y sama dengan KX. Jadi di titik ini kita tahu, karena ini titik X sama dengan A, jadi Y-nya di sini, Y-nya sama dengan K dikali A. Makanya jaraknya si titik kita ke garis kita, jarak vertikalnya, ya udah tinggal A dikurangi KA. Salah. B dikurangi KA. Dan B dikurangi KA ini yang apa ya? Yang bikin motivasinya ini tuh bentuknya mirip sama si Dirichlet approximation theorem gitu. Yang mana Dirichlet approximation theorem itu bilang bahwasanya buat bilangan asli apapun seper n itu bisa kita salah. Buat bilangan real apapun alfa dan bilangan asli apapun n, kita bisa cari P sama Q yang memenuhi ini gitu. Nah, kalau kita bisa cari P sama Q yang memenuhi itu, berarti kita bisa cari P dan Q yang memenuhi alfanya kita ganti pakai K gitu. Karena K-nya kan bilangan irasional. Alfanya sembarang bilangan real. Jadi alfanya bisa kita ubah pakai si K-nya. Jadi kita bisa nyari, oke, alfanya bisa kita deketin sama P dan Q itu. Sampai dia kurang dari seper N. Nah, cuman masalahnya tinggal menjembatani dari seper N seper, sama epsilon. Biar QA min P-nya kurang dari epsilon. Gimana cara jembataninya? Ya udah pakai prinsip Archimedean. Prinsip Archimedean bilang, mau sekecil apapun epsilon atau sebesar apapun epsilon, pasti ada bilangan asli yang lebih besar. Itu prinsip Archimedean. Aman nggak? Atau masih? Ya, udah Mar. Sip. Thank you, Kak. Beneran. Kok kamu kayak ragu Bentar gitu? nggak? Saya tadi tuh kayak mikirnya, oh, apa kayak aku menganggapnya kayak epsilon tuh yang jarak terdekat dari apa n, ke kx-nya tapi baru Enggak. ingatnya ke bawah gitu. Harusnya nyari epsilon apa jadi ada ke epsilon. Untuk setiap epsilon pasti ada kayak yang lebih kurang gitu. Yes. Jadi kamu mandangnya kebalik. Kalau kamu tadi mandangnya dikasih MN, epsilonnya itu yang terdekat. Tapi sebenarnya yang di soal itu kita disuruh nyari malahan. Jadi kita dikasih epsilon, kita suruh nyari M sama N-nya. Gitu. Tapi aku mau tanya dong, di kelas kalian dapat Dirichlet approximation theorem nggak? Yang ini. Dapat nggak? Dapat Kak. Soalnya juga pembuktianya Dapat. juga mirip sama yang Ya. Eh, kalau yang tahun aku tuh soal ini literally soal PR. Tapi nggak dikumpulin.
Terus sama bapaknya dibuat jadi apa? Jadi kuis, jadi UAS. UTS 1. Jadi kayak yang udah ngerjain hoki, yang belum ya nggak hoki. Oh, aman ya? Ada pertanyaan lagi yang lain? Nah, aku coba buka Zoom ya. Aku tidak bisa baca chat. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Diberikan bilangan positif, diberikan bilangan bulat positif n, buktikan bahwa FVB dari n kuadrat plus 2 dan n pangkat 3 plus 1 itu 1, 3, atau 9. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai algoritma Euclid gitu ya. Algoritma Euclid itu bilang bahwasannya FPB dari A, AM plus B itu sama dengan FPB A, B. Tuh. Jadi kita bisa lakukan kayak pembagian gitu. Nah, pertama kita bisa lihat bahwasannya N pangkat 3 plus 1 itu sama dengan N dikali N kuadrat plus 2 dikurangi 2N tambah 1. Bener ya? Itu N pangkat 3 plus 2N kurangi 2N tambah 1. Berarti ini kayak si A-nya salah. Ya bener. Ini mana sih? Ini A-nya, ini B-nya, ini M-nya. Jadi dari sini kita dapat FPB dari N pangkat 3 plus 1 dan N kuadrat plus 2 itu bakal sama dengan FPB dari N kuadrat plus 2 dan 2N plus 1. Eh, bener ya? Aku takut salah ngitung. Oh, benar Kak. Yes. Nah, terus sekarang kita ada masalah kan? Karena si N kuadrat plus 2 kita sama 2N plus 1 ini nggak bisa dilakukan pembagian. Nah, bentar. Ya, di sini kita bisa pakai trik bahwasannya perhatikan bahwa si N kuadrat plus 2 dan N pangkat 3 plus 1 itu memiliki paritas yang berbeda. Artinya kalau yang satu ganjil, yang satunya pasti genap. Yang satu genap, yang satunya pasti ganjil. Artinya, si faktor persekutuan antara keduanya pastilah ganjil gitu. Benar. Hmm, bentar, brain fart aku. Bentar. Berarti kita bisa mereduksi dia jadi ganjil. Dengan cara, oke,
Artinya, kalau misalnya salah satunya ganjil, kayak misal si 2n-1 ini kan dia min 2n+1 ini kan pasti ganjil ya. Jadi sekarang kita tinjau yang si FPB dari n kuadrat plus 2 sama min 2n+1. Si min 2n+1 ini pasti ganjil. Gitu kan. Artinya FPB FPB dari A sama min 2n+1 ini pasti akan sama dengan FPB dari 2A dan min 2n+1. Karena kalau misalnya, karena 2 pasti bukan pembagi dari dia. Jadi kalau misalnya si yang satunya kita kaliin dengan 2, dia nggak akan mengubah faktor persekutuannya. Gitu. Artinya, si FPB dari n kuadrat plus 2 dan negatif 2n+1 ini bakal sama dengan FPB dari 2n kuadrat plus 4 dan min 2n+1. Yang ini kita bisa lakuin pembagian lagi. Si 2n kuadrat plus 4 itu sama dengan min 2n+1 dikali min 2n, berapa tuh? Salah, dikurangi min n, jadinya 2n kuadrat min n plus n min 1. Bentar, min n plus 4. Oke, yang terakhir berarti si min 2n+1-nya bisa kita tulis sebagai min 2 dikali n plus 4 ditambah 9. Jadi, kalau kita runut dari sini kita punya FPB dari 2n kuadrat plus 4 dan min 2n+1 itu sama dengan FPB dari min 2n+1 dan n plus 4, tapi dia sama dengan FPB dari, nggak cukup ternyata, FPB dari n plus 4 dan 9. Terakhir, kita tinggal ngecek. Yang namanya FPB itu pasti membagi salah satunya kan. Berarti di sini dia harus membagi 9. Artinya dia sama dengan 1, 3, atau 9. Gitu. Nah, tapi kita belum sampai di sini. Kita harus nunjukin bahwasannya emang semuanya itu beneran tercapai gitu. Jadi kita bisa lihat, perhatikan, misal untuk n-nya sama dengan 1 gitu. Kita punya nanti FPB dari n kuadrat plus 2 dan n pangkat 3 plus 1 ini bakal sama dengan FPB dari 5 dan 9 sama dengan 1. Terus untuk n sama dengan 2, kita punya dia sama dengan FPB 6 dan 9. 3. Yang terakhir untuk n sama dengan 5, kita punya si nilainya bakal sama dengan FPB 9 dan 9, yakni 9. Jadi terbukti nilai dari FPB n kuadrat plus 2 dan n pangkat 3 plus 1 itu sama dengan 1, 3, atau 9. Gitu. Ada pertanyaan buat soal nomor 4 ini? Soal terakhir di tahun lalu. Kamu tanya, Mhm. itu kan n kuadrat plus eh itu n kuadrat plus 2-nya nggak bisa dibikin perkalian sama min 2n plus 1 ya, Kak? Mm-mm. Nggak bisa kan? Karena si yang paling depan aja, yang depannya ini
min 2, yang ini depannya satu kan. Oh, Jadi oke. si leading koefisiennya bakal pecahan. Sedangkan kalau FBB itu kan FBB dari bilangan asli ya. Dia nggak boleh pecahan leading koefisiennya. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi itu triknya sih. Triknya kayak karena dia ganjil, jadi si yang satunya mau dikaliin dua juga boleh gitu. Ada lagi? Apakah aman? Oke, karena itu adalah soal terakhir dari tahun lalu. Dari kalian ada soal yang mau dibahas lagi atau enggak? Kakak mau bahas ini kak soal yang kayak tadi tahun 2022 Mhm. prime number itu sebenarnya gimana ya kak? Nomor berapa? Yang apa yang kalau n-nya prima berarti pangkat n kurang satu juga prima kak. Oh, wait. Ya, bentar aku. Oh bukan nih, mbak. Katanya kayak buktikan jika a dan n bilang bulat positif sehingga a pangkat n kurang satu prima ya ya kak. Ya, kita bisa kerjain pakai kontradiksi sih. Jadi, andai atau kontrapositifnya gitu. Andaikan A-nya nggak sama dengan 2 atau N-nya komposit, N-nya tak prima. Oh, ini soalnya salah sih kayaknya sih. Kamu kalau mau apa? Kalau mau cheeky gitu, pernyataan salah. Eh, uji A-nya sama dengan berapa misalnya 4, N-nya sama dengan satu, memenuhi. Tapi for the sake, ya, jadi pernyataannya salah. Paling kalau mau ini bilangan berat positifnya lebih dari satu gitu ya. A sama N-nya. Jadi kalau misalnya soalnya kita ganti, bukan bilangan berat positif dua, tapi bilangan berat positif lebih dari satu, kita bisa pakai kontradiksi. Jadi andaikan A-nya nggak sama dengan 2 dan N-nya komposit. Karena kan kalau bukan prima bisa bisa komposit bisa satu kan. Jadi tadi masalahnya di situ. Oke, kita bagi kasus aja. Untuk A-nya tidak sama dengan 2. Nah, perhatikan bahwa si A pangkat N min 1 ini bisa kita faktorin kan. Dia bisa jadi A min 1 kali A pangkat N min 1 tambah A pangkat N min 2 dan seterusnya sampai A plus 1. Jelas? Eh, karena A-nya nggak sama dengan 2, A min satunya lebih dari sama dengan 2 gitu kan. Karena A-nya tadi nggak satu. Kita udah set kalau A-nya satu bisa dicek dia nol, nggak prima juga. Artinya, tapi kita bisa lihat juga yang si A pangkat N min 1, A pangkat N min 2, dan seterusnya.
itu juga lebih dari sama dengan 2 itu kan pasti. Maka si A pangkat N min 1 habis atau memiliki lebih dari 2 faktor, maka tidak prima. Kontradiksi kan ini. Karena awalnya dia bilang prima. Kasus yang kedua, hmm, untuk N-nya komposit misalnya. Hmm, dari bagian satu kan kita udah bilang bahwasannya dia itu bakal 2 pangkat gitu kan. A-nya bakal sama dengan 2 gitu kan. Berdasarkan yang bagian bagian satu ini tadi. Em, bentar ya. Aku nggak tahu sih ini apakah masuk scope di udah masuk scope di ininya apa belum. Aku kepikiran pakai Fermat-Little theorem. Cuman kayaknya masih belum masuk silabus. Jadi aku mencoba cari cara lain. Sebentar, Aku kepikirannya kayak gini sih Kak. Kalau misalkan N-nya Wah. itu A kali B, Mhm, berarti kayak nanti kan jadi kayak 2 pangkat AB kurang satu. mhm. Berarti kan berarti bisa kayak Bisa kayak apa? berarti 2 pangkat A gitu Kak. Jadi Oh nanti yes, kayak pangkat itu 2 pangkat A B kurang min 1 satu. pangkat A kurang Ini ya, 2 pangkat A min 1, 2 pangkat A B min 1. Yes, benar. 2 pangkat A plus 1. Nice. Gitu ya. Karena 2 pangkat A min 1 lebih dari sama dengan 2, dan 2 pangkat A B min 1, nice, lebih besar sama dengan 2, maka 2 pangkat N min 1 memiliki lebih dari 2 faktor. Kontradiksi. Nice, gitu. Bagus, bagus. Ada lagi yang mau dibahas? Kita belum yang bezo ya. Kalau kalian ada soal yang mau dibahas, bilang ya. Nih, yang belum. Ini terkait dengan bezo. Hmm, oke. Eh, dapat bezot kan ya? 5 bezot. belum dijelasin terus. Oh, belum. Kalau belum berarti aku Iya, nggak usah bahas. soalnya Loh, kalian antar bagian udah? Belum?
Bagian udah, Kak. Keterbagian udah kan? Yang ini kayak Keterbagian, untuk oh, ntar. setiap A, B bilangan asli terdapat PQ bilangan bulat sehingga AP plus BQ sama dengan A, B. Ini udah belum? Udah, Oh, Kak, udah. oh, itu udah, Kak. Oh, udah kan? Cuma Ini lemma ngomong kalau Bezold. itu. Nah, ini kayak biasanya kalau misalnya kalian dapat soal tentang FWB KPK, terus suruh buktiin FWB KPK, itu biasanya pakai lemma Bezold gitu. Hmm, yang A bisa corollary dari B. Jadi di sini aku bakal buktiin yang bagian B-nya aja. Akan dibuktikan. Nah, karena kan BZ itu terkait dengan sifat GCD. Jadi kita udah punya AB, kita punya GCD. Berarti kita tinggal buktikan bahwasanya si KPK dari AB ini bakal sama dengan AB dibagi FWB. Gitu. Ingat bahwasannya bahwa apa ya, misal K itu adalah KPK dari AB apabila memenuhi dua syarat. A membagi K dan B membagi K. Yang kedua, jika A membagi L dan B membagi L, maka K harus membagi L. Jadi eh, dua syarat ini. Kalau FPB, kalau yang FPB kebalikannya ya. Kalau D itu adalah FPB dari A, B, itu berlaku jika definisinya D membagi A dan D membagi B. Yang kedua, jika jika ada C yang membagi A dan C membagi B, maka C membagi D. Gitu. Kebalikannya. Tapi yang di sini yang kita pakai yang ini aja. Karena kita mau buktiin LCM-nya. Oke, jadi sekarang buktinya eh kita misalkan aja biar enak nulisnya. Misalkan FPB dari A dan B itu sebagai D. Gitu. Berdasarkan sifat FPB, D haruslah membagi A dan D haruslah membagi B. Gitu. Maka kita bisa tuliskan D itu sebagai salah sifat keterbagian. Definisinya A harus sama dengan DM dan B-nya sama dengan DN untuk suatu MN bilangan bulat gitu. Oke, jadi di sini kita punya apa? Akan ditunjukkan si AB dibagi GCD-nya itu bentuknya DM kali DN dibagi D. Berarti ini adalah DMN. Jadi kita mau menunjukkan bahwasannya KPK dari A dan B itu bentuknya DMN. Jadi kita buktiin dua hal ini. Yang pertama dulu yang lebih gampang. Jelas bahwasannya A itu kan DM. Dia membagi DMN. Yang B juga sama. B itu DN. Jelas dia membagi DMN. Maka yang bagian pertama udah terpenuhi. Sekarang yang kedua, misalkan terdapat C. Eh, aku pakainya L ya. Bilangan bulat L dengan A-nya membagi L dan B-nya membagi L. Nah, di sini di mana kita pakai lemma Bezold. Nah, berdasarkan lemma Bezold terdapat P dan Q bilangan bulat sehingga
AP plus BQ itu bakal sama dengan FWB. A dan B. Artinya apa? Karena A-nya tadi DM, berarti kita punya DMP ditambah DNQ harus sama dengan D. Berarti kita punya MP ditambah NQ sama dengan 1. Nah, kita kan di sini mau tunjukkan bahwasannya si C-nya harus salah. Si K-nya harus membagi L gitu kan. Atau berarti DMN-nya harus membagi L. Berarti ya udah, kita bisa tulis dari sini si kedua ruasnya kita kali dengan L. Berarti kita punya MPL ditambah NQL harus sama dengan L. Ya. Nah, perhatikan bahwasannya bahwa A membagi L dan B membagi L. Artinya apa? Artinya L-nya bakal sama dengan huruf yang belum aku pakai. Hmm, A, apa huruf yang belum aku pakai ya? AR dan L sama dengan BS untuk suatu RS bilangan bulat. Tapi tadi kita tahu bahwasannya A-nya itu DM, berarti kita punya L-nya sama dengan DMR, tapi dia juga sama dengan DNS. Nah, sekarang kita substitusi ke persamaan yang ini, gitu kan. Berarti kan kita punya MPL plus NQL sama dengan L. Nah, yang kiri ini, aku mau pakainya yang kanan ini. Gitu. Jadi biar ada DMN-nya. Jadi kita punya DMNP, terus yang kanan ini L-nya aku ganti dengan DMR. Berarti jadi DMN. Nah, ini ada S-nya ya. DMN QR itu bakal sama dengan L. Jadi kedua ini bisa kita simpulin, maka DMN-nya bisa nyambung kan? DMN dikali PS tambah QR sama dengan L. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya si DMN kita harus membagi L. Nah, karena DMN membagi A, DMN membagi B, mana tadi? Nih, karena DM membagi DMN, B membagi DMN, dan berlaku yang ini, maka terbukti LCM dari AB itu bakal sama dengan DMN. Yang mana ini adalah AB per GCD AB. Jadi terbukti yang pernyataan soal yang diminta. Gitu. Jadi pokoknya kalau ada soal GCD LCM gitu-gitu, pukul bezod biasanya. Aman? Ada pertanyaan dulu nggak? Aman nggak? Aman? Aman, Kak. Oke. Terusnya itu sudah sum up sih.
Ada lagi yang mau dibahas nggak? Atau terkait materi yang mungkin perlu dibahas? Mau tanya soal nomor 3 tahun 2022 Kak. 2223. Iya Kak. Oke. Yang komposit n faktorial itu. Iya Kak. Oke. Ini untuk soal yang ini kita pakai definisi komposit langsung. Definisi komposit itu apa? Dia bisa ditulis sebagai perkalian gitu kan. Oke. Jadi kayak hmm, perhatikan bahwa n komposit, jadi n bisa dituliskan sebagai A dikali B dengan n-nya dengan a-nya di antara 1 dan n. Tapi dia nggak boleh sama dengan 1. Aku bisa tulis kayak gini. Nah, sekarang perhatikan bahwasannya bahwa A sama B-nya itu pasti kurang dari sama dengan n-1 gitu. Nah, tapi kita punya kasus di sini, kasus kesamaan sama nggak sama gitu. Jadi kita bisa tinjau kedua kasus gitu. Kalau misalnya A-nya nggak sama dengan B, artinya A kurang dari B, maka kita punya 1 kurang dari A, kurang dari B, kurang dari N gitu kan. Jadi si n-1 faktorial itu bentuknya akan n-1, n-2, B, A, 2, 1. Artinya, ya udah berarti terbukti si N sama dengan AB itu pasti membagi n-1 faktorial. Karena B sama A-nya beda, jadi mereka keduanya muncul di n-1 faktorial itu. Sekarang permasalahannya, kalau misalnya si A-nya beda. Salah, kalau A sama B-nya sama gitu. Jika A sama dengan B, kita bisa bagi kasus lagi gitu. Either dia prima, nggak perlu sih. Nggak perlu. Kalau A sama dengan B, maka kita punya N-nya sama dengan A kuadrat gitu kan. Artinya N-1 faktorial kita bentuknya bakal sama dengan ya N-1, N-2, gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya nanti di sini bakal ada A, 2A, 3A, sampai A-1 kali A gitu kan. Karena N-nya lebih dari 4, maka A-nya lebih dari 2 gitu kan. Karena N-nya tadi A kuadrat. Berarti A-1-nya itu bakal lebih dari sama dengan 2. Artinya apa? Artinya bakal ada A-1A itu membagi N dan A-nya membagi N. Salah. N-1 faktorial. N-1 faktorial di mana
Amin satu A-nya itu tidak sama dengan A. Jadi bakal ada A dan Amin satu A. Jadi terbukti N sama dengan A kuadratnya itu bakal membagi N min 1 faktorial. Begitu. Aman? Aman, Kak. Oke. Ada lagi? Paling biasanya yang tricky si ini sih, si PHP, eh, prinsip sarang merpatinya. Karena kayak dia ininya gampang, cuman kadang implementasinya agak susah. Ada pertanyaan yang mau dibahas lagi? Kalau sudah cukup, aku tunggu sampai 10.28 ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti aku cukupkan aja. Mau bahas yang nomor 3 tahun 2324. 3, 2, 4. Oke. Nah, ini kita bisa pakai fakta bilangan prima. Bahwasanya bilangan prima itu punya dua faktor positif. Artinya kita mau coba cari faktor dari ini tuh berapa gitu kan. Berarti kita coba faktorin si persamaan itu. Oke, jadi kita mau coba si A pangkat 4 plus B pangkat 4 ini bisa kita faktorin apa enggak. Nah, in fact dia bisa gitu. Namanya ini, sapi Jerman. Identitas sapi Jerman. Kita punya, kita bisa tunjukin aja sih. A pangkat 4 plus 4B pangkat 4. Ini kita bisa kayak eh, melengkapkan kuadrat sempurna gitu kan. Karena yang ini tuh bentuknya A kuadrat dikuadratin, yang ini bentuknya 2B kuadrat dikuadratin. Jadi biar dia jadi kuadrat sempurna, kita bisa tambahkan dengan 2AB kan. Karena ini A kuadrat B kuadrat, berarti biar kuadrat sempurna jadi plus 2AB. Jadi ditambah 4 A kuadrat B kuadrat. Jangan lupa dikurangi sama 4A kuadrat B kuadrat juga, biar dia nggak berubah nilainya. Berarti si yang ini bisa kita tulis sebagai A kuadrat plus 2B kuadrat dikuadratin gitu kan. Nah, yang menarik adalah si
4A kuadrat B kuadrat ini juga kita bisa tulis sebagai bentuk kuadrat sempurna gitu kan. Karena dia adalah 2AB dikuadratin sebenarnya. Berarti ini A kuadrat plus 2B kuadrat dikuadratin dikurangi 2AB dikuadratin. Yaitu sama dengan kita bisa pakai selisih kuadrat. Jadi kita punya A kuadrat plus 2B kuadrat plus 2AB kali A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Nah, tapi kita tahu bahwasannya kita pengen dia bilangan prima. Berarti mau nggak mau, salah satunya harus 1, yang lainnya harus P. Gitu kan. Berarti kita bisa lihat di sini bahwasannya nilai yang min 2AB itu lebih kecil daripada yang plus 2AB. Jadi yang min 2AB harus sama dengan 1, yang plus 2AB harus sama dengan P. Jadi kita punya A kuadrat plus, ini harusnya 2B kuadrat ya. 2B kuadrat min 2AB sama dengan 1. Dan A kuadrat plus 2B kuadrat plus 2AB itu bakal sama dengan P. Nah, si ruas kiri ini, lagi-lagi bisa kita bentuk jadi jumlah kuadrat sempurna gitu kan. Karena dia adalah A kuadrat dikurangi 2AB plus B kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti ini bentuknya adalah A min B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Tuh kan? Yang kanan ini juga sama. Yang ini nantinya bisa kita tulis dengan cara yang sama. Bakal kita dapat A plus B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan P. Oke, sekarang kita lihat yang kiri dulu. Kita punya A min B kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, tapi kita tahu bahwasannya A sama B-nya itu kan bilangan bulat positif. Jadi A min B kuadrat sama B kuadrat itu pasti hasilnya bilangan bulat non negatif gitu kan. Jadi A min B kuadrat dan B kuadrat adalah bilangan kuadrat sempurna. Nah, jadi agar jumlahnya 1, haruslah yang 1 0, yang 1 1. Jadi A min B kuadratnya sama dengan 1 dan B kuadratnya sama dengan 0, atau A min B kuadratnya sama dengan 0 dan B kuadratnya sama dengan 1. Kita coba masing-masing kasus gitu ya. Kasus yang pertama, kalau A min B kuadratnya sama dengan 1 dan B kuadratnya sama dengan 0. Jadi dari sini kita punya B-nya harus sama dengan 0. Oke, berarti kita punya A kuadratnya harus sama dengan 1. Wait. Tapi dari sini, karena B-nya harus sama dengan 0, padahal AB-nya bilangan bulat positif, positif, jadi dia tidak memenuhi. Dari sini, maka tidak memenuhi. Yang kedua, kalau misalnya yang A min B kuadratnya sama dengan 0 dan B kuadratnya sama dengan 1. Oke. Dari A min B kuadrat sama dengan 0, berarti kita punya A min B-nya harus sama dengan 0 atau hanya sama dengan B. Dari B kuadrat sama dengan 1, karena B-nya bilangan positif, berarti kita dapat B-nya harus sama dengan 1. Jadi A sama dengan B sama dengan 1. Jadi kita udah dapat solusi, cuman ada satu kasus nih, A sama dengan B sama dengan 1. Tapi jangan lupa kita harus ngecek si yang kanan ini, si A plus B kuadrat tambah B kuadrat. Beneran nggak dia bilangan prima? Nah, ternyata kalau kita cek A plus B kuadrat ini, berarti kan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 5 gitu. Itu beneran bilangan prima. Maka kesimpulannya, A sama dengan B sama dengan 1 memenuhi. Gitu. Jadi dapat disimpulkan, uh,
semua bilangan bulat positif. Nah, B. Bil bulat positif yang memenuhi hanyalah 1,1. Begitu. Ada pertanyaan? Aman nggak? Tadi siapa yang tanya? Atau tidak? Aman Tidak Kak, mirip. makasih Kak. Oke. Ada lagi? Ada lagi terakhir? Terakhir? Oke. Kalau nggak ada, mungkin aku akhirin aja buat tutorial kali ini. Aku kembaliin ke Isal. Makasih dan semangat semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Rifa atas tutorial hari ini. Semoga lancar, amin. Sekian dari aku, terima kasih, bye-bye. Makasih semuanya. Semangat.